Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tini Kaimudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan perbedaan teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Baik, langsung saja kita lihat. Yang pertama yaitu tentang teori atom Bohr. Niels Bohr adalah salah seorang fisikawan yang berasal dari Denmark. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan atom hidrogen. Dia menggunakan percobaan ini dia menghasilkan spektrum garis. Nah, berdasarkan hasil percobaan ini dia menyimpulkan beberapa postulat. Postulat yang pertama yaitu setiap elektron akan mengelilingi inti dengan lintasan tertentu yang stasioner atau tetap, yang disebut kulit, dengan tingkat energi tertentu. Nah, jadi elektron itu akan bergerak sesuai dengan lintasannya atau pada kulitnya. Selanjutnya postulat yang kedua, pada orbitnya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi, sehingga energinya konstan. Ini adalah kelebihan dari atom Bohr, di mana dia menjawab kelemahan dari teori atom Rutherford yang tidak bisa menjelaskan tentang mengapa elektron tidak pernah jatuh ke inti. Selanjutnya yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain. Jika berpindah dari orbit dalam ke orbit yang lebih luar, itu dia mengalami eksitasi, elektron akan menyerap energi. Dan jika sebaliknya elektron berpindah dari orbital yang lebih luar ke orbit yang bukan orbital tapi orbit bila elektron berpindah dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, itu dia mengalami emisi dan akan memancarkan energi. Nah, seperti ini tampilan dari teori atom Bohr, bahwa pada inti atom itu terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kemudian elektron terdapat pada kulit-kulitnya pada lintasan-lintasan tertentu dengan tingkat energi yang berbeda. Ya, ini dia model atom Bohr yang detailnya seperti ini ya. Nah, di mana jika elektron itu dia berpindah dari kulit dalam ke kulit yang lebih di luar, maka dia tereksitasi, dia menyerap energi. Sedangkan kalau sebaliknya, dia melepaskan energi. Elektron yang berpindah dari kulit yang luar ke kulit yang lebih dalam. Nah, kenapa demikian? Karena kulit yang paling dalam, yang dituliskan N sama dengan 1, ini memiliki tingkat energi yang lebih rendah. Semakin keluar dengan jumlah N-nya yang bertambah, maka semakin tinggi tingkat energinya. Seperti itu. Bohr juga mengatakan bahwa pada keadaan normal, elektron akan mengisi kulit-kulit dengan tingkat energi terendah dengan jumlah elektron pada kulit atom mengikuti aturan 2N kuadrat, di mana N sama dengan kulit atom. Nah, untuk kulit yang pertama dengan N sama dengan 1, jumlah maksimum elektron yang menempati kulit N sama dengan 1 yaitu 2. Nah, ini contohnya ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk N sama dengan 2 disebut kulit L ya.
ini jumlah elektron maksimum yang menempatinya adalah 8. Itu kulit kedua nih 8. Selanjutnya kulit ketiga yang menempati jumlah maksimum elektron yang bisa menempati kulit ketiga adalah 18. Dan seterusnya. Itu adalah teori atom Bohr. Dan ternyata teori atom Bohr itu memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah Bohr tidak bisa menjelaskan mengapa spektrum yang dihasilkan adalah spektrum garis. Nah, maka disempurnakan dengan teori yang berikutnya, yaitu teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum ini berawal dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Louis de Broglie, ya. Dia mengemukakan tentang sifat dualisme gelombang. Jika gelombang elektromagnetik dapat berkelakuan sebagai partikel, maka partikel juga dapat berkelakuan sebagai gelombang. Nah, ini adalah salah satu yang melandasi teori atom mekanika kuantum, bahwa elektron itu tidak hanya berkelakuan atau tidak hanya bentuknya partikel seperti yang dikemukakan oleh Bohr, tetapi elektron itu juga bisa berkelakuan sebagai gelombang. Nah, ini asas de Broglie tadi diperkuat dengan asas ketidakpastian Heisenberg namanya. Heisenberg bilang bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah probabilitas atau kebolehjadian atau kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Nah, daerah yang kemungkinan terbesar ditemukan elektron itu disebut dengan orbital. Nah, jadi pada teori atom mekanika kuantum ini, elektron tidak berada pada kulit, tetapi dia berada pada daerah yang paling boleh jadi ditemukan elektron. Nah, maka berdasarkan dua postulat atau ya yang dikemukakan tadi tentang dualisme partikel dan sebagai partikel dan sebagai gelombang, juga asas ketidakpastian Heisenberg, maka Erwin Schrödinger ini dia menurunkan persamaan Schrödinger namanya, di mana ini adalah fungsi gelombang elektron. Nah, seperti ini. Ibu lihatnya juga, bacanya juga susah ya. Yang jelas di sini adalah psi kuadrat ini adalah paling boleh jadi ditemukannya elektron, kemudian E itu energi, selanjutnya M itu adalah massa, H ini adalah tetapan Planck, kemudian X, Y, Z ini adalah koordinat kartesiannya, seperti itu ya. Maka ya betul, V ini sendiri adalah energi potensial. Oke, baik. Nah, berdasarkan persamaan Schrödinger itu tadi, maka memunculkan 3 tetapan yang disebut dengan bilangan kuantum. Nah, untuk penyelesaian persamaan Schrödinger sendiri itu tidak dibahas, akan dibahas di universitas. Nah, dari persamaan Schrödinger yang tadi, yang rumit tadi ya, kita akan mendapatkan 3 tetapan dalam bentuk bilangan kuantum yang masing-masing adalah bilangan kuantum utama, dikenal dengan N, kemudian bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M. Nah, kalau psi kuadrat sendiri adalah sebanding dengan kebolehjadian ditemukan elektron di sekitar inti atom. Nah, itulah teori atom tentang mekanika kuantum. Nah, ini dia gambarannya, ilustrasinya seperti ini, bahwa inti atom tetap ada di situ, ada proton dan neutron ya. Kemudian ada daerah yang paling boleh jadi ditemukannya elektron seperti ini. Paling boleh jadi, itu kita kenal dengan istilah orbital. Ya.
Nah, maka berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka kita bisa menyimpulkan beberapa perbedaan dari teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Yang pertama yang kita lihat adalah hakikat elektron. Bohr mengatakan bahwa elektron dianggap sebagai partikel. Yang mengikuti hukum fisika klasik. Nah, sedangkan mekanika kuantum, teori atau mekanika kuantum itu mengatakan bahwa elektron itu memiliki dua sifat. Bisa berkelakuan sebagai partikel atau materi, bisa juga berkelakuan sebagai gelombang. Nah, yang berikutnya untuk lintasan elektron. Untuk teori atom Bohr, dia mengatakan bahwa elektron itu beredar mengelilingi inti dengan lintasan tertentu yang disebut orbit atau kulit. Nah, sedangkan untuk teori atau mekanika kuantum, tadi ya, bahwa lintasan elektron ini dia beredar dan menyebar pada suatu daerah tertentu yang disebut dengan orbital. Selanjutnya untuk tingkat energi, untuk teori atom Bohr, tingkat energi elektron hanya dibedakan berdasarkan lintasannya atau kulit-kulit dalam atom. Seperti yang dibahas sebelumnya tadi ya. Nah, sedangkan untuk teori atom mekanika kuantum itu tingkat energi setiap elektron itu digambarkan dengan 3 bilangan kuantum yang berbeda. 3 bilangan kuantum yang berbeda yang dimaksud adalah yang diturunkan dari persamaan Schrödinger tadi. Nah, demikian untuk teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Ini ada 4 soal yang bisa dilihat-lihat, kemudian coba untuk dijawab. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Bisa nanti dijawab ya, dicoba untuk jawab. Kemudian nomor 3 dan nomor 4. Keempat soal ini berhubungan dengan teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Ibu rasa sudah cukup. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.